Centaurus. Di film ini mengisahkan era kegelapan baru yang telah menyapu bersih seluruh populasi di Eropa. Hingga beberapa penyintas pergi ke utara, bertahan hidup di habitat kecil yang terisolasi. Para penyintas harus berlindung dari pembantaian karena dianggap terinfeksi wabah. Kisah dimulai 3 tahun yang lalu, yang dimana kita dibawa ke dalam ingatan seseorang tukang kayu. Berawal saat Komandan Stone berusaha mendapatkan informasi dengan menodongkan pistol ke kepala istri si tukang kayu. Karena tidak juga mendapatkan informasi, akhirnya sang istri pun didor. Beralih ke scene cerita sekarang, tampak sebuah kabin di tengah hutan tinggallah seorang tukang kayu yang bernama John. John dulunya adalah seorang militer pasukan khusus yang tergabung di dalam skuad pembasmi penduduk yang terinfeksi. John menjalani kesehariannya dengan memotong dan membelah kayu. John yang masih dibayang-bayangi dengan masa lalunya yang sedih, di mana cerita di awal John harus kehilangan istri karena informasi yang dia rahasiakan. Seperti biasa, di saat John sedang duduk termenung di malam hari, tiba-tiba datang seorang wanita yang mendekati ke arahnya. Wanita itu mengalami luka di tubuhnya. Setelah berusaha meminta pertolongan, tak lama kemudian akhirnya dia pingsan. Tanpa pikir panjang, John langsung menggendong wanita tersebut ke kabinnya. Singkat cerita, wanita itu akhirnya siuman. Wanita ini bernama Maria. Tak lama John pun muncul dan mengatakan kalau dia aman sekarang. John menjelaskan kalau peluru di tubuh Maria harus segera dicabut. Maria sempat ragu ketika John mau membedah dirinya. Maria sempat berkata, "Apakah kamu seorang dokter?" John tegas menjawab, "Bukan." Untuk mengurangi rasa sakit, John memberikan sebuah benda untuk digigit oleh Maria, serta menyuruh meminum segelas kecil wine terlebih dahulu. Setelah peluru berhasil diambil, John kaget. John pun mulai curiga bila pelacak itu berasal dari tim Delta tempat dia ditugaskan dulu. Kemudian bertanya siapa yang mengejarmu. Belum sempat pertanyaan John dijawab, Maria langsung pingsan kembali. Di saat Maria pingsan, John tanpa sengaja melihat adanya tato barcode di pergelangan tangan Maria. John menyadari bahwa Maria orang yang penting dan pasti akan dicari. Karena menyadari kalau Maria dalam pencarian, John memintanya dalam beberapa hari setelah sembuh Maria harus segera pergi. Karena John tidak mau terlibat mendapat masalah. Karena John ingin hidup damai menjadi seorang tukang kayu dan melupakan kekelaman tentang siapa dia dulunya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, sindromatik John pun kambuh. Kita beralih ke scene ingatan John waktu dia masih anggota tim Delta pasukan pembasmi populasi, di mana kita diperlihatkan keadaan kota dan hutan-hutan yang terbakar. Semua diledakkan agar populasi yang terinfeksi semuanya musnah. Dan ada juga kejadian di saat John yang diketahui membelot mencoba keluar dari tim tapi tertangkap. Dan akhirnya bisa kabur dan berada di tempatnya yang sekarang ini.
Beralih ke scene keadaan sekarang, seperti biasa, John sedang membelah kayu. Dan dia sedang mengetahui kalau yang bakal datang adalah tentara bayaran pasukan Delta yang mencari keberadaan Maria. Meski ditanya berkali-kali, John tetap diam, tidak menghiraukan mereka. Hingga sebagian dari mereka mencoba masuk untuk menggeledah rumah John. Tidak lama setelah itu, John yang semula kalem akhirnya melakukan aksi brutalnya. Semua berhasil dilumpuhkan, kecuali tersisa satu yang berhasil masuk ke dalam kabin. John sempat kaget begitu terdengar suara tembakan. Begitu sampai di dalam, John sudah mendapati seorang tentara bayaran sudah tewas tersungkur. Rupanya, Maria sebelumnya telah menemukan senjata api milik John yang tersimpan di bawah kasur. Singkat cerita, mereka berdua segera membereskan kekacauan itu. Setelah isi kabin dan melihat John yang sama sekali tidak panik, Maria pun sadar kalau John bukanlah tukang kayu biasa. Ketika Maria sedang membereskan sisa dari korban berdarahnya, tiba-tiba jari tangannya terluka. Di saat sedang membuka sebuah lemari untuk mengobati lukanya, tiba-tiba Maria mempunyai inisiatif untuk meninggalkan sampel darahnya yang kemudian disimpan di lemari itu tanpa sepengetahuan John. Jadi, ceritanya, Maria ini darahnya itu adalah sebuah vaksin antivirus dari wabah yang terjadi. Tetapi di sini John masih tidak tahu kalau Maria merupakan vaksin. Beralih ke bagian lain, tampak dua orang tim Delta sedang mengobrol sambil memperhatikan tentara bayaran yang sedang berlatih. Rupanya mereka lah yang memerintahkan tentara sebelumnya untuk menangkap Maria. Tetapi karena menyadari skuad atau kelompok tentara bayaran ini sangat lemah, sehingga mereka yakin mereka gagal menjalankan misi. Karena kesalnya, salah seorang petinggi skuad itu, sebut saja namanya adalah Granit, dia langsung menghajar skuad baru itu hingga tewas saat berhadapan dengannya. Dan Granit meminta agar si pelatih lebih meningkatkan pelatihannya. Kembali lagi ke John dan Maria, yang dimana mereka sedang bersantai menikmati malam bercakap-cakap. John menceritakan bahwa orang-orang yang mengejar Maria adalah skuad yang dulunya telah membunuh istrinya. John juga sempat menaruh curiga kepada Maria. Curiga jika Maria adalah mata-mata atau umpan yang diarahkan supaya bisa mengetahui keberadaan John, mengingat John adalah seorang buronan. Kemudian Maria menjelaskan bahwa dia adalah sebuah vaksin, darahnya bisa menjadi penyembuh dari infeksi wabah. Karena itulah dia terus dikejar. Maria meminta John menolongnya untuk membantu orang banyak dengan vaksin ini agar bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa lagi. John semula kesal karena Maria menimbulkan banyak masalah setelah datang ke tempatnya. Setelah dijelaskan Maria, akhirnya John berusaha semampunya untuk melindungi Maria, yang berarti melindungi vaksin agar tepat sasaran nantinya. Keesokan harinya, mereka berdua pun lebih meningkatkan lagi kewaspadaan. Mereka memperketat tempat itu dengan mempersiapkan untuk serangan berikutnya. Di saat sedang mempersiapkan senjata, disinilah akhirnya siapa Maria dulunya terungkap. Setelah John memperhatikan cara dia menggunakan senjata api, Maria menjelaskan bahwa dulunya dia pernah dipenjara lapas wanita selama 10 tahun. Maria yang yatim piatu pernah membobol ATM dan menjadi perampok bersenjata api. Mereka pun berlatih menembak untuk meningkatkan keakurasian bidikannya untuk persiapan serangan selanjutnya yang akan datang. Singkat kisah, serangan kedua pun datang. Kali ini hanya ada 3 orang skuad tentara bayaran yang datang dengan misi mereka membawa Maria dan membunuh si tukang kayu. Di saat itu, John mau buang hajat besar. John mengatakan kepada Maria untuk tetap waspada. Masuklah John ke dalam toilet. Disusul ketiga skuad tadi yang mencoba mengepung menghabisinya. Akan tetapi, lagi-lagi serangan kedua ini masih gagal. Hingga akhirnya serangan ketiga dan seterusnya terus berlangsung.
Dikarenakan ini full spoiler, jadi adegan aksi saya potong persingkat saja. Jika kawan semua ingin melihat puas semua aksi, bisa nonton full filmnya di situs resmi atau link yang menyediakan sumber dari film ini. John terus bertahan meski jatuh bangun, tapi dia tidak pernah menyerah untuk bertahan, tetap berusaha melindungi Maria. Sudah tak terhitung skuad yang tumbang. Saking kewalahannya, Komandan Stone akhirnya memerintahkan dikerahkan semua habis-habisan untuk membunuh John. Hingga ada di mana aksi dari Dr. Genspiel berhadapan dengan John. Beruntung, di sini John adalah tokoh utamanya, jadi dia hanya pingsan ketika terkena pukulan keras. Hingga akhirnya Maria mulai kelelahan dan di saat itulah berhasil ditangkap oleh Genspiel. Setelah berkoordinasi dengan Komandan Stone, nanti akan dibawa ke markas tim skuad Delta tersebut. Di saat berada di dalam terowongan, tiba-tiba Genspiel dikejutkan dengan kemunculan John. Tapi Genspiel tidak heran karena John merupakan pasukan khusus, pernah satu tim dengan dia dulunya. Jadi sudah cukup tahu ketangguhan John. Akhirnya terjadilah perkelahian seimbang, yang dimana jagoan pasti selalu menang pada akhirnya. Setelah berhasil menyelamatkan Maria kembali, John membawa Maria terus berlari menjauh menghindari dari kepungan banyaknya musuh. Hingga sudah mulai terkepung, John tidak punya pilihan lain selain menyembunyikan Maria. Setelah semua kejadian heroik yang mereka lalui bersama, Maria merasa nyaman bersama John. Hingga Maria sangat sedih dan berat untuk melepaskan John pergi sendiri menghadapi skuad yang masih banyak di luar sana. Karena kecil kemungkinan akan selamat, singkat kisah, John akhirnya keluar dari terowongan itu dan sekelompok tim pembasmi sudah menunggu di luar yang siap menghakimi si John. Betapa terkejutnya Komandan Stone ketika melihat si tukang kayu yang keluar itu adalah John, rekan satu tim bersama dia dulunya yang istrinya John telah dia bunuh. Setelah berdebat dan John tetap tidak mengatakan di mana keadaan Maria, yang dimana John hanya menjawab kalau Maria sudah dia bunuh. Tetapi karena kesal dan tidak percaya juga, mereka akhirnya menghajar supaya John memberikan informasi yang sebenarnya tentang keadaan Maria. Setelah sudah hampir tidak berdaya lagi, tetapi John tetap saja tidak memberikan informasi yang sebenarnya. Hingga di detik terakhir di mana John akan ditembak, kemudian John bernegosiasi. Negosiasi John diterima, yaitu pertarungan 1 lawan 1 antara John dengan Kapten Stone. Akhirnya keberuntungan berpihak kepada pemeran utama ini. Kapten Stone tersungkur tewas dan kepemimpinan langsung diambil alih oleh petinggi skuad pasukan Delta pembasmi. Beruntung, saat John akan ditembak, datanglah Maria yang keluar dari persembunyiannya sambil membawa granat di tangan sebagai ancaman agar John dilepaskan dan membiarkan mereka membawa Maria. Singkat alur kisah, Maria akhirnya dibawa ke utara untuk diambil sampel sebagai vaksin, sementara John tinggallah seorang diri di tempat itu. John yang selamat akhirnya kembali ke pondok dan disinilah dia akhirnya mengetahui bahwa Maria telah meninggalkan sampel darahnya, yang dimana di dalam surat Maria meminta John agar membantu menyembuhkan orang-orang yang terinfeksi. Singkat cerita, meski Maria tertangkap atau John yang merasa gagal telah melindungi Maria ternyata tidak gagal, karena John sudah mempunyai beberapa vaksin dari sampel darah Maria.
Dari ending di film ini dapat disimpulkan bahwa akan ada sequel dari film ini. Cerita masih akan ada kelanjutannya. Oke, sampai di sini dulu, semoga bisa dimengerti jalan cerita dari film ini. Apabila terhibur, mohon bantu dukung saya dengan menekan tanda like dan subscribe. Apabila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena disitulah kekurangan saya. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Jumpa di next alur cerita film selanjutnya. Bye bye.